Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan final tugas besar TKMTI dengan objek studi kasus Bank Mandiri. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama Muhammad Afizal Altarek, yang kedua Baskara Biasa Putro, yang ketiga Endar Pariswara, dan yang keempat Suci Rahmadani. Profil perusahaan PT Bank Mandiri Persero Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi dengan nama Bank Mandiri. Produk-produknya meliputi tabungan, giro, dan deposito. Perusahaan ini juga menawarkan beragam pinjaman seperti KPR, pinjaman modal kerja, dan pinjaman investasi. Kemudian visi dan misi dari Bank Mandiri, visinya sendiri yaitu menjadi partner finansial pilihan utama nasabah, dan untuk misinya menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simple yang menjadi bagian hidup nasabah. Berikut adalah struktur organisasi keseluruhan pada Bank Mandiri. Terdapat divisi yang paling tinggi yaitu direktur utama, turun ke wakil direktur utama, dan terbagi lagi menjadi berbagai divisi sesuai gambar yang tertampil. Kemudian untuk organisasi khusus IT-nya sendiri, terdapat direktur utama, kemudian turun ke wakil direktur, turun lagi ke bagian information technology, dan turun lagi sesuai dengan gambar yang tertampil. Berikutnya adalah hasil analisis. Analisis dari DF1 sampai dengan DF4. Di DF1 terdapat 4 value dengan evidence Bank Mandiri selalu berusaha terus melakukan upaya perbaikan dan melakukan inovasi untuk mewujudkan salah satu misi Bank Mandiri. Yang kedua ada DF2, ada uh, berbagai macam value dengan evidence Bank Mandiri selalu berusaha meningkatkan positioning bank di industri melalui inovasi. Yang berikutnya ada DF03 dengan berbagai macam value dengan evidence untuk menjaga dan meningkatkan reputasi Bank Mandiri secara sejalan dengan pilar kedua strategi. Yang berikutnya ada DF04 dengan berbagai macam value dan evidence memberikan rekomendasi kepada direksi terkait. Yang pertama ada rencana sistem teknologi, yang kedua perumusan kebijakan, yang ketiga kesesuaian antara proyek teknologi informasi. Selanjutnya ada analisis DF5 sampai dengan DF10 dengan value sebagai yang tertampil pada gambar dengan importance indikator 100%. Terdapat berbagai angka dari masing-masing DF. Untuk summary-nya sendiri, hasil dari analisis yang setelah dipresentasikan sebelumnya, terdapat 3 indikator tertinggi yaitu di APO 12, kemudian DSS 04, dan DSS 05. Adapun untuk DSS 04 Manage Continuity, yang pertama ada Identify Internal and Outsource dengan answer yes. Kemudian skornya 1 dengan komen peningkatan budaya sadar risiko juga didorong dengan melekatkan risk awareness. Next. Thank you. Next. Kemudian ada identify potential skenario dengan answer yes, skornya 1 dengan komen penelaahan dan pemberian rekomendasi atas laporan-laporan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris seperti laporan profil risiko tahun 2020. Next. Kemudian ada define the incident response dengan answer yes, skor 1 dengan komen melaksanakan kegiatan lainnya yang sejenis baik yang merupakan pelaksanaan program pemerintah maupun dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Next. Kemudian ada define objective for exercise dengan answer yes, skor 1 dengan komen melakukan komunikasi dengan satuan kerja kepatuhan terintegritas, satuan kerja audit intern terintegritas, dan satuan kerja manajemen risiko. Next.
Kemudian ada on a regular basis dengan answer yes, skor 1 dengan komen merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan menekankan pada bidang atau aktivitas yang mempunyai risiko tinggi. Next. Kemudian ada roll out BCP dengan answer NE, skornya 0 dengan komen evidence tidak ditemukan. Next. Kemudian ada define requirement for on-site dengan answer yes, skor 1 dengan komen mengendalikan pembentukan cabang dengan melakukan review dan tindak lanjut atas penerapan program. Next. Kemudian ada determine the effectiveness dengan answer yes, skor 1 dengan komen. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Next. Selanjutnya ada DSS 05, Manage Security Service. Yang pertama itu ada Install and Activate Malicious Software Protection Tools, answer yes, skor 1 dengan komen secara garis besar. Aktivitas CISO di aspek tata kelola antara lain meliputi perbaikan kebijakan security policy dan data security. Untuk evidence-nya guna untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada Manage Network and Connectivity Security. Yang pertama ada Allow only authorized device to have access to corporate dengan answer yes dengan skor 1. Bank Mandiri itu menyambut baik kebijakan UU PDP ini untuk memperkuat keamanan data nasabah. Next. Selanjutnya ada Manage Endpoint Security. Yang pertama ada Configure Operating System in a Secure Manner, answer yes dengan skor 1. Seluruh kebijakan, prosedur, sistem operasional, dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional yang aktual. Next. Selanjutnya ada Manage User Identity and Logical Access. Yang pertama itu ada Maintain User Access Right in accordance with business function, answer-nya yes dengan skor 1. Aplikasi Mandiri Agen dijamin kerahasiaan dan keamanannya. Dalam hal ini, Bank Mandiri menggunakan teknologi enkripsi Secure Socket Layer. Next. Selanjutnya ada Manage Physical Access to Identity Asset. Yang pertama ada Log and Monitor all entry points to IT site, answer yes dengan skor 1. Dalam melaksanakan pengelolaan resiko konsentrasi kredit di level debitur, Bank Mandiri secara konsisten memonitor batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. Next. Selanjutnya ada Manage Sensitive Document and Output Device. Yang pertama ada Establish Procedure to Govern the Receipt Use yang dengan answer yes. Skornya 1, Bank Mandiri telah secara konsisten menerapkan kebijakan pembiayaan kredit pada sektor usaha ramah lingkungan, di mana hal ini telah diatur dalam ketentuan internal Bank Mandiri. Next. Selanjutnya ada Manage Vulnerabilities and Monitor the Infrastructure for Security. Yang pertama ada Continually use a portfolio of support technology. Dengan komen menyadari hal tersebut, maka sejak tahun 2018 Bank Mandiri telah membentuk satu divisi khusus yang mengelola cyber security. Next. Kemudian untuk APO 12 ada 12.1 yaitu Establish and Maintain a Method for the Collection dengan answer yes, skor 1, komen melakukan identifikasi pengukuran dan pemantauan risiko, penetapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
Kemudian di APO 12.2 yaitu define the appropriate scope of the risk analysis effort dengan komen komite pemantau risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris Bank Mandiri dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kemudian ada APO 12.3 yaitu inventory business process and document their dependency on IT service dengan komen pengendalian biaya operasional yakni melalui fokus meningkatkan produktivitas resources yang dimiliki. Selanjutnya ada APO 12.4 dengan report and result of risk analysis dengan answer yes skor 1 dalam melaksanakan pengelolaan. Kemudian APO 12.5 yang pertama ada maintain and inventory of control activities dengan answer yes skor 1 dengan komen komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar melalui komite pemantauan risiko. Kemudian ada APO 12.6 yaitu apply the appropriate response plan to minimize this impact, yaitu memegang peran sebagai third line of defense. Oke, selanjutnya terdapat hasil gap analisis, bisa dilanjut. Di sini terdapat yang pertama adalah DSS 05 yaitu Managed Security Service, terdapat beberapa poinnya pada manajemen praktis yang terdapat beberapa existing dan targetingnya, dan juga terdapat penjelasan mengenai apakah poin tersebut sudah tercapai atau belum. Dari poin DSS 05 sampai dengan ke DSS 04, bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ini potensial improvement. Pada potensi improvement ini terdapat pada DSS 04, APO 12 dan juga DSS 05 yang terdapat aspeknya masing-masing, yaitu DSS 05 belum adanya persetujuan yang telah ditentukan sebelum untuk melaporkan setiap masalah yang mempunyai beberapa tipe seperti roles, responsibility dan juga communication pada di people aspect. Untuk di proses aspek terdapat type policy work instruction record. Pada teknologi aspek terdapat type tools dan juga feature. Bisa dilanjut. Untuk selanjutnya adalah rekomendasi aspek. Untuk yang pertama terdapat aspek people. Di sini terdapat beberapa proses mulai dari APO 12 sampai dengan DSS 05. Terdapat stakeholder yaitu Chief Risk Officer, Business Continuity Manager dan juga IT Operation yang memiliki skill-nya sendiri dan juga job desk-nya masing-masing. Next. Selanjutnya terdapat aspek proses yaitu yang pertama pada APO 12 salah satunya terdapat menambahkan kebijakan terkait pengkategorian dan perbandingan insiden kerugian terkait IT pada ambang batas toleransi risiko. Pada DSS 04 yaitu menambahkan prosedur terkait pencadangan sistem dan dokumentasi, dan pada DSS 05 itu menambahkan prosedur terkait penetapan dan pemberian hak akses terhadap pihak tertentu. Lanjut. Dan selanjutnya terdapat aspek proses di sini kita mengambil pada bagian APO 12 yaitu manage risk, yang tentunya di sini terdapat beberapa aktivitas mulai dari membicarakan mengenai manage risiko yang dilakukan oleh perubahan manajer risiko, itu menentukan dampak risiko. Jika penanganan perubahan itu ditangani, maka dia akan menambahkan suatu proses kebijakan dalam pengkategorian insiden, yaitu selanjutnya penerapan dan rilis, dan selanjutnya pada pihak proses perbaikan itu menerapkan perubahan. Jika perubahan berhasil, maka akan memberitahu manajer terkait adanya perubahan dan selesai. Bisa dilanjut. Untuk terakhir itu ada aspek teknologi, yaitu dengan APO 12 yang pertama menambahkan tools untuk melakukan pengkategorian insiden kerugian IT, dan untuk DSS 04 itu memilih tools yang akan diimplementasikan terkait pencarian sistem dan dokumen. Untuk DSS 05 itu memilih fitur yang akan mengimplementasikan terkait pemberian hak akses pada pihak tertentu. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada kalimat dan kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.